Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul munqidhu ma'mul wa sanajuran bidil khalas batin surati surati muallimina wa lakuna muslimin khususan man balaja bi asabiqin ulaikin muqallaman haqatan wa salahum widu alaina wa la baina wa mahatina wa juratina jami'in bisil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menarikkan topik dan hidayahnya, rahmat dan maghfirahnya, dengan izinnya dan kasih sayang dapatlah kita pada hari ini sore bertemu bersua kembali dan mahal menyambung pembacaan-bacaan yang telah lalu. Mudah-mudahan segala apa yang tadi disampaikan dan kita bersama dapatlah kita topik hidayah dari Allah, dapatlah kita mendengari bersama, memahami bersama. Dan mudah-mudahan selanjutnya yang paling terpenting adalah mudah-mudahan kita sama-sama menghayati dan mengamalkannya. Usikum nafsi bi taqwallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pembicaraan kita yang telah lalu mengenai sebuah hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Di situ terdapat 3 macam jalannya. Hadis Nabi tersebut ada 3 macam jalannya. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW menghendaki di dalam agama Islam itu harus melengkapi dengan adanya al-jamaah, yaitu adanya jamaah yang di dalamnya tentu adalah para ulama, aulia dan salafus sholih yang mereka itu kealimannya, keulamaannya diyakini dan tidak diragukan, dan mereka orangnya adalah ahli Al-Quran dan ahli sunnah. Nah, disitulah kita ditekankan berkumpul bersatu dengan mereka, sehingga dalam segalanya ilmunya kah yang kita tuntut, amaliyahnya kah dalam amaliyahnya, tidak akan keliru, tidak akan salah, karena kita bersatu padu dengan mereka itu. Itulah alaikum bil jamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sabda Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah. Alaikum bil jamaah. Maksudnya supaya kamu itu tidak terputus daripada berjamaah. Barang tentu baik sholat Jumatnya, sholat berjamaahnya, dan yang terpentingnya juga adalah persatuan dan kesatuan kita yang terpisah kita dengan para ulama, salafus sholih. Nah, kealiman mereka, keulamaan mereka yang diyakini tadi. Nah, kita tidak akan keliru dan salah dalam segala sesuatunya. Tidak mudah kita terombang ambing, tidak mudah kita terpengaruh oleh siapa, karena kita sudah bersatu padu dengan mereka itu, dengan ulama dan salafus sholih. Itulah sabda Nabi alaikum bil jamaah, berkumpul kita dengan mereka. Yang ketiga, maksud sabda Rasulullah SAW itu alaikum bil jamaah, sabda Nabi itu adalah mengenai zaman yang selain pada zaman yang lain. Artinya zaman banyak umat-umat yang memiliki kelemahan dalam keimanannya dan dalam keislamannya. Akan tetapi semua itu akan dapat dikalahkan, terkandang, terjaga dan terpelihara kita apabila kita senantiasa bersatu padu dengan ulama dan salafus sholih. Yang sudah tadi dikatakan bahwa para ulama dan salafus sholih
liyakini ilmu dan amaliyah mereka tepat dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, qiyas dan ijma ulama. Nah, bersatu padu ke sana, ke dalam sana kita, tidak mungkin kita akan sasat. Tidak mungkin kita akan sasat. Alaikum bil jamaah. Nah, itulah diantaranya 3 macam yang ditekankan dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa singkatnya hadis Nabi, tapi sangat padat arti dan pahamannya. Selanjutnya pelajaran kita mengenai wafil akhbari, dan ada terdapat di dalam beberapa hadis. Annal arda tatwilahum yunaduna bitahiyati wa yataqaquna bi anwa'il birri wal karamat. Di dalam beberapa hadis disebutkan bahwa bumi itu dapat terlipat bagi mereka. Bumi itu dapat terlipat bagi mereka itu. Mereka itu aulia-aulia Allah, salafus salih, wali abdal, terlipat sehingga yang jauh jadi dekat, yang panjang jadi pendek, yang lama jadi singkat, dan sebagainya. Yunaduna bitahiyati wa taqaquna bi anwa'il birri wal karamat. Dan mereka saling memberi penghormatan dan mereka dikaruniai dengan bermacam-macam kebaikan dan kemuliaan. Fahani'an bima dhafaru bihi wa ahsanallahu azzaman ghafala an-nadhari bi ikhlasi nafsihi. Maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan membaguskan ketabahan dan kesabaran orang-orang yang lalai dari memandang dalam keselamatan dirinya sendiri. Mudah-mudahan taufik hidayah Allah selalu menyertai mereka sehingga mereka dapat kembali kepada segera dan cepat untuk menghilangkan kelalaian dan kelupaan mereka, untuk ingat dan bangkit mereka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Demi keselamatan zahir batin mereka dunia dan akhirat. Wa ana talib allazi lam yashir ilal maqsudi kamsalina. Dan mudah-mudahan pula Allah taala menolong kepada orang-orang yang belum bisa mencapai kepada yang dituju atau tidak sampai kepada tujuan yang dimaksud. Seperti kita banyak juga memiliki kekurangan. Nah, walaqad uridali fiha fi sifati hadi abyatun minasyi'ri wahiyya. Dan telah dibentangkan bagiku di dalam sifat keadaanku, merasa ada ketepatan mengenai bunyi bait syair yang berada di bawah ini, yaitu dhafarat talibuna wattasallal wasal wa fadil ahbabu bil ahbabi. Beruntung orang-orang yang telah mencari-cari maksud dan tujuannya dan telah berhasil menemukan apa yang dicarinya itu, dan telah dapat pula meraih orang yang mencita-cita itu apa segala yang dicita-citainya. Pengertian dan di atas tersebut tadi bahwasanya aulia Allah, wali abdal itu selalu berada pada kumpulan-kumpulan jamaah kaum muslimin kapan dan dimanapun mereka berada. Karena bagi wali abdal itu dunia telah dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Maka bagi mereka dunia ini adalah sempit saja, kecil saja. Kapan saja mereka bisa berjalan. Kemana tujuan mereka? Menemui jamaah-jamaah kaum muslimin dan muslimat. Di mana saja mereka itu berada. Betapa penuh berkahnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam kumpulan-kumpulan jamaah itu. Itulah sebabnya Nabi tadi, alaikum bil jamaah. Di dalam syair ini beruntung sekali orang-orang yang telah mencari-cari maksud, yang telah berhasil menemukan apa yang dicarinya. Dan beruntung sekali dengan dapat meraih apa yang dicita-citakannya. Wa bakina mujabjabina hayara baina haddil wisali wal istinabi. Tetaplah aku mundar-mandir dengan bingung antara batasan wusul, batasan sampai kepada Allah dan jauh dari Allah. Dartajil kurba bil ibadi wa haja nafsu halil muhalilil babi. Aku ingin mengharapkan sekali dekat kepada Allah.
Aku kepingin banget dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahaja nafsu halil muhala. Dan dengan perantaraan yang menjauhkan diriku dari inilah sesuatu keadaan yang mustahil menurut orang yang berakal. Cuman hati saja kepingin amat, luar biasa semangat dan kemauan ingin dekat kepada Allah. Tapi dilihat dari amaliyah dan pekerjaannya masih menjauh kepada Allah, tidak mendekatkan kepada Allah. Itulah jasidin, itulah sin wahaja nafsu halil muhalilil babi. Menjauhkan diri kepada Allah inilah sesuatu keadaan yang mustahil menurut orang-orang yang berakal normal. Tidak mungkin kita dekat kepada Allah kalau kita punya pekerjaan yang menjauhkan diri kepada Allah. Tidak mungkin kita dekat kepada Allah kalau punya kata dan kalimat dari mulut selalu menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paskina minka syurbatan tazhabul gham tuhdi ila tariqis shawabi. Ya Allah, mudah-mudahan berkenan Engkau memberikan minuman seteguk yang bisa dapat menghilangkan kesusahan dan menunjukkan jalan yang benar. Sidin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan memberikan minuman seteguk yang bisa menghilangkan kesusahan dan dapat menunjukkan jalan yang benar. Ya tabibas saqam, ya murhimal zurha, wa ya munkidhi minal awsabi, lastu adri bima udawi saqami, au bima ja'apuju yaumal hisabi. Wahai Allah Zat yang mengobati penyakit, wahai Zat Allah yang telah menyembuhkan luka, wahai Zat Allah yang telah menyelamatkanku dari penyakit-penyakit. Lastu adri bima udawi saqami. Aku tidak tahu dengan apa aku mengobati penyakitku. Wa au bima za'apuzu yaumal hisab. Atau dengan apa aku meraih keberuntungan nanti pada hari hisab. Pemeriksaan segala amal perbuatan sewaktu hidup di dunia. Nah, Sidin memohon kepada Allah. Sudah jelas saja Sidin. Permohonan Sidin kepada Allah sesuai dengan praktik kehidupan dan kehidupan atau sikap perilaku Sidin, cara berbuat dan cara berkata dan cara berpikir, semuanya itu menuju kepada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqbidil an ina al banati wa tanji'u lil maqsudi min sya'nil wazlati qad kharajana min syartil babi. Sampai di sinilah aku telah menerangkan tentang pergaulan dengan masyarakat, dan kita kembali kepada maksud, yaitu perkara masalah uzlah. Faqad kharajna ujhidin. Sementara kami telah keluar dari pokok pembicaraan, akan tetapi sangat besar arti dan sangat pentingnya itu demi keselamatan kebahagiaan kita. Selanjutnya fa'in qila alaysa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rahbaniyatu ummati al-julusu fil masajid wa fihi jazrun anit tafarrudi. Maka jika ada orang yang bertanya, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, ujar Nabi, rahbaniyatu ummati al-julusu fil masajid. Nah, ketekunan ibadah umatku adalah duduk di dalam masjid. Tidakkah Nabi bersabda seperti itu? Sekali lagi, ketekunan ibadah umatku, ya Nabi, adalah duduk mereka itu di dalam masjid. Wa fihi jatun anitaparudi, dan sabda Nabi ini adalah mengandung larangan memencilkan diri. Dalam kandungan sabda Nabi ini adalah sangat jelas larangan dalam hal orang memencilkan diri. Maka ujar Sidin fa'lam, maka ketahui oleh kamu anna dzalika fi ghairil fitnati, ketahuilah bahwasanya apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu
bila tidak berada di zaman fitnah. Apabila tidak berada di zaman fitnah. Artinya tidak ada zaman fitnah agama yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kehidupan keimanan keislaman kita. Nah, dan halnya bila lain pada itu. Kama dzakarnahu, sebagaimana yang sudah aku jelaskan ini. Wa idon fa innahu yajlisu fil masjid wala yukhalitun nas. Di samping itu kan orang yang duduk dalam masjid itu tentu dalam keadaan tetapnya dan jelas saja tidak bercampur dengan orang lain. Sekalipun dalam masjid yang bercampur dengan orang lain, tidak mungkin mereka berdekatan tutup mulut, pasti mereka berbicara. Nah, mereka sibuk, tidak bisa lagi mereka beribadah. Jadi orang yang berada di masjid ini sudah jelas saja mereka itu masuk salah satu daripada taparrud, menyendiri. Dengan menyendiri bisa bacaan, dengan menyendiri kau konsentrasi, dengan menyendiri bisa baca Quran, dengan menyendiri mohon doa kepada Allah, tidak dengan orang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi sabda Nabi itu sangat melengkapi, sangat melengkapi. Nah, kamu beribadah itu bisa dilakukan secara berjamaah dan secara sendiri-sendiri, baik di rumah maupun di masjid. Kalau di masjid itu kan ada lagi besar lagi pahalanya, kenapa? Di sana ada tahiyat masjidnya. Ada tahiyat masjidnya. Nah, itu senantiasa jadi ibadah. Nah, kalau tidak ada kewajiban yang lain, gitu tah. Nah. Hadirin rahimakumullah. Nah, wa aidon panahu jadi itu fil masjidi wala yukhalitun nas wa la yudakhiluhum fa yakunu syakhsu ma'hum. Nah, dan sudah jelas saja tadi dikatakan bahwa mereka tidak bercampur, bahwa orang tersebut beribadah dalam masjid itu tidak bercampur gaul dengan orang banyak hingga dapat dikatakan bahwa dia tersebut tidak bergaul tapi dirinya bersama mereka. Kalau dirinya bersama mereka tapi batinnya tidak bergaul, ya kan? Nah, wapil makna munfaridan anhum, dan tetap pula sebenarnya ia memencilkan diri dari mereka itu. Tetap saja disebut orang ini memencilkan diri dari orang lain. Sekalipun tubuh zahirnya bercampur bergaul dengan orang lain, tapi batinnya, hatinya, beribadahnya, keikhlasannya yang luar biasa itu sendirian dan tidak dikenal orang, bahkan tidak diketahui oleh orang. Ditambah lagi dengan kata lain, bercampur baurnya dia dengan orang lain, dia yang mempengaruhi orang hingga orang yang tidak baik menjadi baik, dia mempengaruhi orang lain, orang yang lupa pada Allah hingga tidak lupa kepada Allah, justru karena keberadaan dia di tengah-tengah mereka. Maka itu disebut uzlah namanya. Berpisah antara dosa dan maksiat dengan takwa dan taat kepada Allah Ta'ala. Membuatnya taat dan takwa kepada Allah Ta'ala karena ada dia ini bersama mereka. Hingga asalnya mereka ini orang yang dosa dan maksiat, tapi karena datang dia bercampur dengan mereka ini, maka hilanglah maksiat, kedurhakaan mereka. Yang ada pada mereka ini ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Justru karena adanya orang ini bersama mereka. Ini orang ini disebut juga uzlah namanya. Luar biasa malah uzlahnya ya kah? Mantap uzlahnya ya kah? Nah, di situ kenapa dikatakan? Kan di situ terdapatnya beramar ma'ruf, bernahi mungkar, membawa orang kepada jalan yang salah ke jalan yang benar, membawa orang ke maksiat kepada taat, membawa orang kepada dosa menuju kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap itu orang ya. Nah, hadirin rahimakumullah.
Wa hajahu wal mana fil uzlati wa taparrudi alladzi nahnu fi syarhi la taparrudi bis syaksi wal makan. Inilah yang dimaksud, yang dituju tadi dengan uzlah. Dan pula yang dimaksud memencilkan diri, seperti inilah aku terangkan di dalam syarahnya. Bukannya memencilkan diri dengan badan dan tempat. Bukannya memencilkan diri itu dengan di tempat dan badannya, tidak. Hatinya ya Kak. Paham jadi Kak. Pahami keterangan ini Hidin. Rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kamu dan kita sekalian, amin. Wa fihi yaqul Ibrahim. Maka dalam hal ini yaqul Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala. Kun wahidan jami'iyan min rabbika ja'anasin wa minan nasi wahsiyan. Nah, jadilah engkau sendiri. Jadilah engkau itu sendiri. Jadilah engkau sendiri yang berkumpul dengan banyak orang dalam hal menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Selalu kamu senang dan engkau berkumpul dengan orang-orang banyak, enggan. Artinya jadilah engkau itu sendiri, yang berkumpul dengan banyak orang. Artinya kamu tuh dinamakan oleh Allah sendirian, padahal kamu di tengah-tengah mereka. Jadilah kamu seperti itu. Oh ya. Dalam banyak orang menghadapi Allah SWT, selalu kamu senang dan engkau berkumpul dengan orang banyak, enggan. Padahal kamu enggan berkumpul dengan mereka. Tapi keengganan kamu itu berhasil, padahal kamu berada di tengah-tengah mereka. Berkumpul dengan mereka, tapi kamu tidak berkumpul dengan mereka. Nah, itu tuh jatuhnya. Ya. Takabahnya seperti apa? Seperti ikan di laut. Ikan dengan air di laut. Berkumpul mereka itu siang, malam, pagi, sore. Namun berpisah ternyata mereka. Buktinya airnya asin dan dagingnya ikan itu dalam keadaan tawar. Begitulah pahamannya. Hadirin rahimakumullah. Fa'in kila, andaikan ada orang bertanya, pamataqulu fi mudari madisul amail akhirah warabatati subiyah saliki tariqil akhirah wasukuni fiha. Andai kata ada lagi orang bertanya, apa pendapat kamu mengenai madrasah ulama-ulama akhirat dan pondok-pondok ahli tasawuf, mereka menempuh jalan akhirat dan mereka berdiam atau tinggal mereka di pondok-pondok. Bagaimana pendapat kamu? Nah, fa'lam, maka ketahui oleh kamu, anna tilka tariqal misli bihadza sya'ni li'amati ahli al-ilmi wal ijtihadi wa dzalika li'annaha jama'atil ma'nayaini wal faidataini allataini ihdahuma al-uzratu anin nas wa taparrudu anhum bisuhbati wal mukhalatati wal muzahamati bi umurihim wasaniyatu al-musyarakatu ma'hum fi jam'ihim wa jama'atihim wa tasir sya'ail islami fatahsul salamah artihiyal lil munfaridin wal khairul katsir alladzi li'amil muslimin ma'amalin nasi bihim minal qudwati wal barakati wan nafsiyati. Seandainya ada orang bertanya, apa pendapat kamu mengenai madrasah-madrasah ulama-ulama akhirat dan mengenai pondok-pondok ahli tasawuf, mereka menempuh jalan akhirat dan berdiam atau tinggal mereka di pondok-pondok. Bagaimana pendapat kamu? Ujar Sidin, sebelumnya itu ketahui oleh kamu dengan sebenarnya bahwa cara ibadah yang dilakukan fa'lam anna tilka tariq, bahwa jalan dan cara ibadah yang dilakukan oleh ulama-ulama tasawuf, yang demikian itulah adalah merupakan cara li'ami ahli ilmi, merupakan cara yang lebih utama
dalam masalah ibadah ini. Menurut kebanyakan ahli ilmi, menurut kebanyakan ahli ilmi dan ijtihad. Menurut ahli ilmi dan ijtihad bahwasanya cara mereka seperti itu sangat tepat. Wa dzalika li annaha jama'atul maknaya ini. Kenapa dikatakan demikian paling tepat? Karena yang demikian itu mengumpulkan karena yang demikian itu adalah mengumpulkan dua arti dan dua faedah. Yang kedua arti dan faedah itu sekaligus mengenai yang pertama ialah al-uzlatu, tentang uzlah anin nas, daripada manusia, dan memencilkan diri daripada mereka, bisuhbati wal mukharati, dengan tiada bergaul dan tiada bercampur, al-muzahamah, dan tidak ikut berebut dalam umurihim, dalam segala urusan mereka. Karena para ulama dan salafus salih itu, kalau sudah mereka itu berada di dalam pondok-pondok, dapat mereka mengembangkan ilmu pengetahuannya kepada para pelajar, dan mengeluarlah ilmu pengetahuan mereka yang dapat didengar dan diketahui dan dipahami dan dapat diamalkan oleh siapa juga. Yang kedua, al-musyarakatu ma'hum fi jam'ihim wa jama'atihim wa tasir sya'air islami. Yang kedua mengenai tentang bersama-sama dengan masyarakat dalam segala hal, terutama pertama dalam sholat Jumat dan dalam sholat berjemaah dengan mereka itu, serta memperbanyak syiar Islam. Artinya terjun mengeluar mereka itu, para ulama itu mengeluar, para ulama itu, pemilik ilmu keluar untuk berkumpul dan bersatu dengan umat manusia, baik dalam hal merasakan fardu Jumat dan berjamaah di waktu, dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, syair Islam, memperbanyak daripada mengembangkan ilmu keislaman. Fatahsulus salamah, jadi itu adalah merupakan keselamatan yang dihasilkan oleh orang-orang yang dapat dulunya memencilkan diri. Kenapa orang memencilkan diri itu? Pada ketika para ulama berceramah menyampaikan ilmu keislaman, maka kepada orang yang telah uzlah dan menyendiri itu keluar dalam rangka menuntut ilmu. Waktu kasih dan dapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Allazi huwa li'amil muslimin. Memperoleh banyaknya kebaikan yang dihasilkan oleh kebanyakan daripada masyarakat, yang mana masyarakat dapat menikmati dan merasakan tentang ilmu-ilmu yang dapatnya mereka itu merasakan kenikmatan kelezatan amaliyah mereka yang didasari dengan ilmu, yang mana ilmu itu mereka dapat dari para ulama-ulama yang mereka itu terjun berkumpul bersama-sama dengan mereka. Ma'amalin nasi fihim minal qudwati wal barakati wa nasiha. Di samping itu pula keuntungan yang ada kaitannya dengan kedudukan menjadi panutan-panutan dan sangat membawa kepada keberkahan, dan lagi pula sangat luar biasa demi nasihat yang diberikan untuk masyarakat. Pasar sukunu fiha a'dala wa ahsana. Karena itulah tinggal di pondok itu dan adalah merupakan cara dan jalan yang sangat bagus dan sangat baik dan lebih selamat dan paling selamat untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Artinya kalau sudah para pendengar, para hadirin dapat menghayati dan mengamalkan uzlahnya dan menyendirinya sesuai dengan arti yang sebenarnya. Walau mereka bercampur dengan orang lain, tetap mereka disebut orang yang beruzlah. Walau mereka bercampur dengan orang lain, tetap mereka disebut ngarannya orang munfaridin, orang yang menyendiri. Kenapa? Karena kehidupan masyarakat sudah sama seperti ikan yang ada di laut.
bercampur dengan orang lain, tapi keimanan keislaman mereka, ilmu dan amal ibadah mereka terjamin keselamatannya, keuntungannya, zahir batin mereka. Nah, setelah mereka para ulama telah menyampaikan arti dan pahaman tentang ilmu dan amal dan tentang masalah uzlah dan taparrud menyendiri tadi. Nah, jadi para umat sudah dapat uzlah daripada perbuatan dosa, uzlah daripada perbuatan kemaksiatan. Nah, itu yang dimaksud. Pasar sukunu biya adala wa ahsana hadin wa aslama sabilin. Walihajja sya'n aqama aktsarul arifin. Nah, aktsarul arifin bainan nasi linabihim li ibadillahi subhanahu wa ta'ala fi babid dini. Dan itulah sebabnya kebanyakan para ulama yang ma'rifat kepada Allah selalu tinggal di tengah-tengah mereka itu masyarakat umat Islam. Linabihim agar dapat memberikan manfaat li ibadillah kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fi babiddin dalam mengenai masalah-masalah keislaman. Nah, dan di situ terdapat lagi wakillati adza serta mensedikitkan rasa terganggu. Dan lagi musyahadatul khalqi li adabihim, dan masyarakat sekaligus secara langsung bisa melihat tentang tata krama wa husni rusuim dan kebaikan tingkah laku para ulama, dan akan mudah bisa dicontoh dengan tidak keliru karena melihatnya secara langsung. Kurang jelas ditanyakan pada mereka, maka yang tidak jelas menjadi jelas, yang kurang mengerti jadi mengerti dan jadi memahami, hingga dengan itu diamalkan mereka, tidak akan keliru mereka dalam melakukan kehidupan dan kehidupan dalam beribadah mereka. Liyaqtadu bihim, supaya mereka itu tepat dalam mengikutinya. Fa inna lisanal hal absahu min lisanil maqal. Ketahuilah oleh kamu bahwa lisanul hal, bahasa keadaan maksudnya. Inna lisanil hal, sesungguhnya bahasa keadaan itu lebih jelas daripada lisanul maqal, lebih jelas daripada bahasa ucapan. Lebih jelas daripada bahasa ucapan. Pasara jalika ahsana tadbirin fi amriddin lil ilmi wal ibadah. Ahkamiddin. Jadi jelaslah sudah tinggal di pondok adalah sebaik-baik menata diri dalam masalah menjalankan keislaman guna menuntut ilmu dan sekaligus ibadah lagi mendapat yang paling kokoh. Jadi senantiasa kita dianjurkan, hendaklah kita selalu tadi pada awalnya, hendaklah kita selalu bersatu padu dengan para ulama dan salafus solih alaikum bil jamaah. Sudah dijelaskan juga tadi agar kita tidak mudah belok kiri, agar kita tidak mudah menjadi orang yang keliru dan salah dalam hal menuntut ilmunya, dan dalam hal memahami ilmu dan dituntut, dan di dalam hal mengamalkan dari ilmu yang sudah dituntut. Tidak akan keliru. Karena selalu terjadi konsultasi. Nah, terjadi komunikasi aktif dan akrab, intim, lagi dekat kepada mereka. Karena kita bersama-sama dengan mereka. Sedikit saja masalah yang kurang jelas akan menjadi jelas. Kenapa? Kita sering bertanya dengan mereka. Maka mereka para ulama dan saleh akan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya sesuai kebenarannya dengan Quran dan Sunnah. Tidak akan keliru kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Sudah dapat menjadi kenyataan
menjadi bukti kenyataan, fakta dan data bahwa orang-orang yang keliru, orang yang sesat, lantaran mereka jauh dengan ulama. Lantaran mereka jauh dengan ulama dalam hal menuntut ilmunya, dalam hal amaliyahnya. Sehingga mereka putus hubungan, terpisah mereka dengan ulama-ulama dan salafus salih dan para aulia wali abdal. Terpisah mereka. Sehingga mereka gampang meninggalkan kewajiban, mereka gampang mengerjakan yang haram. Mereka gampang yang wajib dibilang tidak mengucapkan. Mereka gampang mengucapkan yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram. Kenapa terjadi? Karena mereka merencong, sudah jauh lari mereka dengan ulama. Tidak menghayati sabda Nabi tadi, alaikum bil jamaah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga segala apa yang kita dengar dan kita pahami bersama dapatlah berangkat kita menuju menghayati dan mengamalkan. Sampai di sini mudah-mudahan kita dapat akan bertemu dan bersua kembali dalam waktu dan gelombang yang sama, insyaallah. Usikum menafi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.